Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Python Masterclass. Kali ini kita akan fokus ke materi tentang data inspection yang masih menjadi bagian dari library Pandas. Dan tidak perlu berpanjang lebar lagi, langsung saja praktek buka Jupyter Notebook masing-masing. Kali ini kita akan membahas tentang inspeksi data, ya. Data yang akan kita inspeksi adalah data kapal Titanic, ya. Bagi teman-teman yang kemarin sudah menonton video saya, maka sudah tahu bagaimana cara mendownload atau mengunduh dataset kapal Titanic tersebut, ya. Bagi yang belum, silahkan tonton video saya sebelumnya. Oke, kembali lagi ke materi kali ini. Pertama, seperti biasa kita import Pandas SPD, kemudian kita baca datanya, ya. Dataku PD, karena file Titanic adalah CSV, maka read CSV kapal, gunakan tab agar autocomplete, ya, atau ditulis manual juga bisa. Pastikan bahwa file kapal Titanic ditempatkan di folder yang sama dengan Jupyter Notebook, ya. Jika bingung apa yang saya maksud, silakan tonton video sebelumnya. Oke. Nah, sekarang untuk bisa melihat dataku, ada banyak cara. Kita bisa langsung mengetikkan dataku seperti ini, atau bagi yang hanya ingin melihat beberapa baris pertama saja, kita gunakan head. Kita sedikit review sedikit, ya. Kalau teman-teman, ya, ini kita ditunjukkan 5 baris pertama di file kapal Titanic, ya. Kalau hanya ingin melihat 3 saja, cukup tuliskan angka 3 di sini, maka nanti yang ditunjukkan hanya angka 3. Begitu pula dengan kalau kita ingin melihat file atau baris terakhir, kita gunakan tail, method tail. Tuliskan angka di sini, ya. Secara default kita akan ditunjukkan 5. Ya, kalau misalnya mau 10, tuliskan angka 10, maka nanti kita ditunjukkan 10 baris terakhir dari dataku. Nah, jika kita ingin melihat dataku secara keseluruhan, maka cukup ketikkan dataku seperti ini, ya. Maka nanti akan ditunjukkan ada totalnya 891 baris dan 9 kolom. Ada 2 cara. Kalau misalnya teman-teman menggunakan Jupyter Notebook seperti ini, maka cukup ketikkan dataku, tabelnya sudah langsung bagus, ya. Biasanya kalau kita ketikkan eksekusi dataku di IDE lain seperti Spider, Sublime Text, dan lain sebagainya, biasanya bentuknya tidak serapi ini. Maka mereka-mereka yang menggunakan IDE lain biasanya gunakan print seperti ini. Tapi kalau kita gunakan print, maka hasilnya justru seperti ini, ya. Jadi tergantung IDE yang digunakan. Kalau di Jupyter, ya, cukup dataku, biasanya nanti datanya, tabelnya sudah rapi, ya. Ini bentuknya mirip sekali dengan Excel. Nah, barangkali ada pertanyaan, ya, Pak, kenapa di Jupyter ini ketika kita ingin melihat semua baris, ya, kenapa yang ditunjukkan hanya 5 pertama dan 5 terakhir, ya. Nah, ini adalah salah satu kelemahan di Jupyter. Berbeda dengan Spider, saya biasanya pakai Spider kalau untuk kerja, betul-betul untuk kerja gitu, ya. Nah, saya gunakan Jupyter hanya untuk memudahkan teman-teman untuk belajar, karena setiap kita eksekusi ada langsung hasil eksekusinya ditampilkan. Nah, di Jupyter ini memang ada sebuah perintah, ya, dimana kalau kita lakukan seperti ini, maka yang ditunjukkan memang hanya segini dan tidak bisa melihat variabel di variabel explorer, misalnya kalau di Spider, ya. Contohnya seperti ini, ya. Nah, kalau di Spider, ya, ketika saya eksekusi ini, maka nanti di sebelah kanan atas ini saya bisa melihat variabel dataku, ya. Dan ketika saya double klik, maka dengan mudahnya saya bisa melihat dari baris pertama sampai baris terakhir, ya. Ini hanya tips saja bagi teman-teman kalau memang untuk betul-betul bekerja, ya. Tentunya ada preferensi, ya, kesukaan masing-masing orang beda-beda, saya yakin. Tapi kalau bagi saya, kalau bekerja gunakanlah Spider atau IDE lain, ya. Saya suka sekali dengan Spider, ya, karena nanti kalau kita betul-betul punya banyak sekali dataset, ya, banyak tabel-tabel yang kita olah, tentunya ada banyak sekali variabel di sebelah kanan atas ini. Kita dengan mudah untuk mengeceknya cukup tinggal double klik, kita lihat apa yang harus kita amati, langsung ketahuan. Kalau di Jupyter harus manual. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana cara memunculkan seperti ini di Jupyter Notebook. Oke, kalau di Jupyter Notebook ada sebuah option di mana kita bisa mengetikkan PD, kemudian options, ya, nanti akan muncul beberapa method. Pilih display, kemudian klik lagi, nanti ada max rows. Oke, ini adalah salah satu atributnya.
kita eksekusi, maka nanti di sini tampilan secara default hanya akan ditunjukkan maksimumnya ada 60 ya. Karena kita 891, maka sebanyak apapun yang ditunjukkan hanya 60. Lalu kenapa yang ditunjukkan di sini hanya 5 dan 5? Karena ada satu lagi parameter lain, yaitu min rows, yang ditunjukkan hanya 10. Nah, inilah kenapa kita di sini hanya bisa melihat 5 plus 5 yaitu 10, karena minimum yang ditunjukkan adalah 10. Cara merubahnya adalah cukup dengan sama dengan ya, kita assign atribut ini dengan total baris yang kita miliki 891. Oke. Maka otomatis kalau mau kita cek lagi sekarang jumlah minimum barisnya adalah 891 ya. Tapi ini juga harus diganti ya. Maksimumnya juga harus 891. Oke. Maka nanti ketika kita lakukan dataku, ingin memilih dataku, maka tampilannya adalah semuanya ya. Semuanya. Dan karena memang di Jupyter Notebook ini inline, jadi tidak ada pop up gitu ya. Kalau di Spider tadi kan bisa klik pop up ya, pop up itu kalau diklik muncul window baru gitu ya. Kalau di Jupyter ya semuanya muncul di inline, di halaman ini saja. Maka nanti kita bisa scrollnya dari 0 sampai baris terakhir 890 ya. Nah, kenapa saya gunakan Spider? Karena memang Spider ini sangat cocok untuk pembelajaran. Seperti ini misalnya saya tulis perintah apa, saya eksekusi, maka nanti teman-teman bisa langsung melihat hasilnya. Nah, kalau Spider itu lebih cocok untuk bekerja ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada sebuah method yang bisa meringkas data frame ini semua ya, yaitu dengan cara dataku.info ya, atau teman-teman di sini juga bisa melihat sekian banyak method ya. Ada banyak sekali, nanti bisa dicek di tutorial atau di dokumentasi dari Pandas itu sendiri ya, buka websitenya. Tapi kali ini kita pilih info ya. Nah, sekarang kita bisa tahu sekian banyak ringkasan dari data frame kita ini ya. Jadi ada 891 baris, kemudian dari indeksnya dari 0 sampai 890, total ada 9 kolom ya. Kolom adalah seperti ini, kolom dari atas ke bawah 1, 2, 3 ada 9 kolom. Kemudian kita memiliki beberapa kolom ya. Ini saya jelaskan sedikit satu demi satu ya. Jadi ada kolom survive. Ini daripada panjang saya tulis head saja ya, biar tidak harus scroll terus. Jadi tadi belum sempat saya jelaskan. Jadi kita punya survive adalah status apakah penumpang ya, penumpang indeks ke 0, penumpang pertama ini selamat atau tidak. 0 artinya dia tidak selamat ya. Di sini tipenya adalah integer. Oke. Kemudian di ringkasan ini non null count, ini artinya dari semua kolom survive ini apakah ada data yang kosong ya. Ternyata dari 891 baris 891 semuanya terisi, artinya kolom ini tidak ada yang kosong. Oke. Kemudian PC class ini adalah kolom yang menyatakan apakah penumpang ini naik di kelas berapa, kelas 3 atau kelas 1 ya. Kelas 1 adalah kelas yang paling tinggi ya. Nanti kita bisa tahu di sini fare, biaya untuk naik ke kelas ini ya. Kita lihat di sini dia biayanya 71,28. Saya tidak tahu ini apakah dalam dolar atau pounds British pounds ya, pound sterling. Dan fare ini formatnya adalah, tipenya adalah float ya, karena ada koma-komanya. Kemudian ini adalah jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Kita lihat di sini formatnya adalah objek ya. Objek ini yang dimaksud objek di Pandas adalah string atau campuran. Jadi bisa mixed type ya, di dokumentasinya seperti itu ya. Jadi objek, kalau bagi saya objek itu biasanya string ya. Umur age ya, formatnya adalah float. Kita tahu float dari mana nih, ada komanya ya. Ini usianya orangnya adalah 22 tahun. Ini juga formatnya age adalah float. Kemudian SIBS ini siblings atau partner. Artinya apakah dia punya pasangan saat naik kapal Titanic. Penumpang indeks ke 0 ini ternyata punya satu pasangan. Oke. Ya kita nggak tahu apakah pasangannya menikah atau tidak ya. Yang penting mereka ada pasangannya. Kemudian parents and children, apakah dia punya anak? Ternyata dia nggak punya anak ya. Formatnya ini kita sudah tahu ya, integer semua ya. Mana ini? Ini dia integer semua, 64 bit. Kemudian embark ini adalah embarkasi ya.
kalau di haji itu ada keberangkatan Malang, Semarang, Jakarta, Bandung, Bogor ya. Jadi S ini saya nggak tahu detailnya apa, mungkin Southampton, C ini apa kota gitu ya, tapi intinya adalah ini adalah kode kotanya. Kemudian deck ya adalah kalau di kereta kan ada gerbong ya, ini artinya dia berada di gerbong C. Ini di gerbong tidak jelas ya, ini gerbong kosong ya, atau nggak ada gerbongnya mungkin karena kelas apa ya, kelas 3 ya. Oh ya, kelas 3 nggak ada gerbongnya ya. Kalau ini di gerbong C kelas 1, nanti juga ada kelas yang lain. Jadi itu ya kira-kira arti dari masing-masing kolom. Di sini kita tahu ada setiap kolom ada keterangannya, nama kolomnya, dan di sini kita juga bisa tahu ada berapa jumlah tipe data float. Float kita punya 2 ya, ini adalah var dan age ya, ada koma-komanya. Integer ada 4 dan objek atau dalam arti lain string ada 3. Nah, kenapa kita harus tahu tipe data ini ya? Karena tipe data ini menentukan operasi matematis yang bisa kita lakukan. Jadi kalau integer ya kita bisa tahu, bisa menghitung min, median, modus, kita bisa melakukan statistik macam-macam ya. Float juga demikian, string, maka otomatis ini tidak bisa langsung dilakukan operasi matematis ya, ataupun aljabar linear. Ya seperti itu ya, jadi kita harus paham betul tipe data kita, jangan sampai tipe data string kita cari rata-ratanya ya, itu agak-agak aneh ya. Oke, sekarang kembali lagi di sini. Tipe-tipe data numerik seperti integer dan float bisa kita langsung hitung summary secara matematis ya, jadi dengan cara menggunakan method describe. Oke. Maka nanti kita bisa langsung lihat ya, ini bagus sekali kalau di Jupyter Notebook yang langsung kelihatan tabelnya indah begini ya. Jadi kolom survive totalnya ada 891 baris ya, kita sudah tahu ya. Tadi age ada 714 baris ya, ini sisanya adalah data kosong. Kemudian ada rata-rata, ternyata dari 0 dan 1 ya, ini distribusi binomial. Binomial itu adalah yes or no ya, dan seterusnya. Ternyata 38% tidak selamat ya, artinya sorry kebalik hanya 38% selamat, sisanya tidak selamat. Kemudian kelasnya ini kelas apa ini tadi kelasnya, oh kelas 1 2 3 ya, kelasnya di kira-kira kebanyakan orang kelasnya antara kelas 2 dan kelas 1 lah ya. Usianya rata-rata 29. Kemudian ini ada apa, varnya nih ya, kebanyakan orang rata-rata bayarnya $32 atau pound sterling ya. Kemudian ada nilai minimumnya, ada persentil 25 ya, persentil 50 ini median ya, persentil 75, Q3 ini Q1, kemudian nilai maksimumnya. Jadi ini adalah istilahnya statistik deskriptifnya, kita langsung bisa lihat ya. Kemudian kita juga bisa melihat untuk data-data yang bersifat non-numerik. Untuk data-data yang bersifat non-numerik ya, sangat mudah, cukup gunakan method yang sama, tapi di dalam fungsinya kita tuliskan include capital O ya, include string O, maka nanti kita akan mendapatkan statistik deskriptif ya, dalam artian ringkasan statistik umum gitu ya, yang khusus untuk data non-numerik ya. Tadi yang tipenya objek-objek kita punya 3 ya, ada sex, embark, dan deck. Oke, jadi di sini kita bisa tahu ada 3 kolom itu, kita bisa hitung total total barisnya ada 891. Yang unik ada 2 ya, artinya memang hanya ada 2 jenis ya, yaitu male dan female. Embark ada 3 kategori ya. Nah ini teman-teman kalau mau menggunakan apa statistik untuk kategori ya, bisa dilakukan. Di sini kita tahu ada beberapa kategori di sini. Deck ternyata ada 7 tipe deck yang ada ya. Kita lihat di sini decknya contohnya adalah C ya, atau gerbong ya. Kita ternyata punya 7 gerbong. Yang paling banyak datanya adalah male ya, yang paling banyak datanya adalah dari kota S, yang paling banyak datanya adalah dari gerbong C. Kemudian total frekuensinya ada 577 ya, yang male maksudnya, jadi topnya male itu ada 577, kota C ada 644 dari 889, dan deck C ada 59 dari 203. Jadi ini adalah
gambaran umum, deskriptif umum dari tabel atau data frame dataku untuk data non-numerik. Oke, jadi di materi ini saya harap teman-teman sudah belajar cara awal menginspeksi data ya. Yang paling penting yang saya tekankan di materi kali ini adalah teman-teman tahu tipe data dari masing-masing kolom ya, karena ini sangat krusial sekali. Jangan sampai menggunakan analisis yang salah untuk tipe data yang salah ya. Baik nanti kita mau berbicara AI, machine learning atau data science, maka perlakuan terhadap masing-masing tipe data ini harus berbeda. Integer harus diperlakukan secara numerik, string harus diperlakukan secara hal yang non numerik ya, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai dari yang sederhana dulu. Nanti lama-lama kalau teman-teman sudah paham pondasinya, dapat feelingnya, baru kita pelan-pelan beranjak ke yang lebih advance ya, yang lebih real gitu ya. Ini juga data real sebenarnya, cuman ini masih simpel-simpel saja. Maksudnya materinya masih yang awal-awal, basic-basicnya dari Panles dulu. Baik, saya harap bermanfaat dan tentunya semoga teman-teman tetap semangat belajar Python Masterclass bersama saya. Jangan lupa untuk dukung saya dengan cara subscribe, like, dan tentunya share materi saya sehingga lebih banyak orang lain yang mendapatkan manfaat yang sama seperti yang teman-teman rasakan saat ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya yang lebih seru lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.